Halo, selamat malam. Hari ini kita bersama dengan tim dari Creating My Life. Akan ada sesi free tester yang ke-8 bersama dengan Pak Yudi dengan judul Hidup yang Damai dan Berdaya. So please cek apakah dirimu sendiri sudah berdaya, apakah dirimu sendiri sudah memiliki damai dalam hidupmu, atau hidupmu masih penuh dengan perang sama uang, perang sama relation, perang sama diri sendiri, perang sama teman-teman, dan perang juga dengan semua ability dan potensimu. Tanpa menunda-nunda, mari kita persilahkan Pak Yudi untuk memulai sesi ini, hidup yang damai dan berdaya. Silakan Pak Yudi. Terima kasih dokter. Selamat malam semuanya. Hari ini masuk ke tester terakhir, kelas tester terakhir dari serialnya CML. CML itu Creating My Life. Mengingatkan pengalaman beberapa bulan yang lalu ketika di awal-awal membahas tentang kira-kira akan dinamain apa kelas ini gitu. Kemudian muncullah Creating My Life dan keseruan dimulai dari sana. Mengawali cerita itu adalah awal mulanya kenapa munculnya Creating My Life. Nanti dokter sama Mbak Siska mungkin akan bisa cerita lebih panjang. Namun yang saya sadari dari proses pertama kali dari awal Creating My Life, ada bayangan akan menjadi seperti apa. Ada bayangan menjadi seperti apa. Ujungnya akan kemana. Justru di tengah jalan kemudian menghancurkan seluruh harapan-harapan itu karena kelas-kelas yang seru di dalam sesi-sesi yang berikutnya. Namun demikian, membawa diri kita kepada hidup yang damai dan berdaya tentu saja membuat apa sih yang terbayang di benak kita masing-masing ketika ngomongin tentang hidup yang damai dan berdaya. Ada mungkin teman-teman mau cerita apa yang ada di benak ketika muncul kalimat atau kata hidup yang damai dan berdaya. Ada yang mau mulai? Oke, kalau begitu saya lanjutkan dulu. Jadi ide ketika muncul di awal tadi dokter menyatakan apakah hidupmu berseteru lah ya dengan dunia di luar sana, berseteru dengan relasi-relasi tentang uang, teman, saudara dan macam-macamnya. Memang menjadi seru dan menarik ketika kita juga merasakan bahwa kalau dalam sesi pertama dulu kita ngomongin tentang bersyukur, hidup yang berkelimpahan, bahwa ternyata hidup yang kita alami juga memiliki tantangan tersendiri. Salah satu yang kita alami adalah perang yang ada di dalam diri sendiri. Kalau teman-teman yang dulu pernah mengalami di awal membuat jurnal bersyukur 10 hal yang setiap hari dituliskan, 10 hal yang baik lagi, 10 hal yang disyukuri dan disyukuri. Kemudian kalau sudah sampai sekarang mungkin sudah memiliki sebegitu banyak catatan-catatan tentang hal yang disyukuri. Itu adalah semacam aset juga yang kita miliki untuk kalau kita sejenak mengenang apa yang terjadi. Di sisi lain kita juga menyadari bahwa ada banyak hal yang di luar sana tidak berubah. Terjadi perubahannya di dalam, tetapi di luar sana tidak berubah. Mungkin pasangan juga tetap sama seperti itu tampaknya. Kehidupan keuangan juga tampaknya seperti itu. Kemudian hal yang lainnya tampak tidak berubah. Namun perlahan-lahan itu yang saya sadari bahwa kehidupan di dalam itu berubah. Bagaimana kita kemudian menanggapi sesuatu yang di luar, itu saya memiliki jeda, saya memiliki ruang untuk memilih, membuat keputusan. Menurut saya itu adalah sesuatu yang luar biasa dan tentunya teman-teman juga merasakan sendiri ada sesuatu yang luar biasa yang kita ambil sebagai tanggung jawab dalam kehidupan kita. Kalau selama ini kita membeli pengalaman atau cerita-cerita dari luar, sekarang kita sampai pada tahapan bahwa ternyata untuk hidup damai, kita tidak membutuhkan sesuatu yang di luar sana. Semuanya sudah ada di dalam diri kita. Semuanya sudah ada di dalam diri kita. Kalau dulu saya berfungsi atau terbiasa dengan membuat kesimpulan, kemudian dalam proses pembelajaran kita di sana, di sini, kita menemukan bahwa just asking, kemudian bertanya. Dan ketika bertanya ternyata membuka begitu banyak hal yang ada di dalam diri kita yang bisa kita keluarkan untuk apapun yang kita
miliki untuk kita berikan, untuk kita kontribusikan, untuk kita berikan dan kita bagikan. Sesuatu yang ada di dalam diri kita yang sungguh-sungguh sangat membuat kita untuk berdaya. Ketika kita menemukan kedamaian dalam kondisi apapun, dalam kondisi apapun. Bapak, Ibu, teman-teman mungkin juga pernah mengalami peristiwa di mana begitu banyak hal yang membuat panik, tetapi ada masa di mana dalam kondisi yang biasanya saya panik, kenapa kali ini aku merasa tenang, aku merasa damai, dan bisa dengan jernih membuat pilihan-pilihan. Kalau di waktu itu mungkin kok seolah-olah hanya intuisi, seolah-olah hanya ini kebetulan saja, ini hanya kebetulan saja. Namun demikian, sekarang kita menemukan bahwa itu semuanya sudah ada dalam diri kita, dan hidup yang damai itu kita miliki. Dan semuanya ada dalam diri kita tidak perlu untuk mencari alasan sesuatu yang di luar sana. Kedamaian ada di dalam diri kita, dan sebenarnya apapun yang kita cari di luar, ternyata sudah ada di dalam diri kita. Itu yang menarik sekali dalam proses pembelajaran kita dalam kehidupan ketika kita berfungsi dari kesadaran yang kita miliki. Lalu ketika kita menemukan diri bahwa dalam kondisi yang damai, kondisi yang mampu membuat tanggung jawab pilihan terhadap apapun yang kita lakukan, tampaknya sumber dari pemberdayaan diri ada di sana. Dan yang menarik dari semuanya adalah bagaimana kemudian kita memiliki perasaan, bukan hanya perasaan, tapi dorongan untuk terus bertumbuh, creating more, generating greater. Itu sesuatu yang kita rasakan, kita sadari, kita acknowledge bahwa itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Tidak lagi bersumber dari sesuatu di luar sana, semuanya ada di dalam diri kita sendiri, dan kita bisa mengakses kedamaian itu, mengakses potensi yang kita miliki, dan sekaligus kita mampu memberdayakan untuk apapun yang terbayang dalam kehidupan kita ingin kita capai. Itu mungkin sedikit pengantar tentang bagaimana hidup yang damai dan kemudian kita bisa menjadi berdaya oleh karenanya. Oke, sampai di sini mungkin memicu sesuatu yang mau dikomentari atau disaringkan atau ditanyakan. Oke, kalau belum, saya akan lanjutkan lagi. Pada fase-fase awal di mana sebuah proses menuju kedamaian ini alurnya masing-masing bisa sangat unik, tapi saya menceritakan tentang alur dinamika atau journey yang saya alami, bahwa penolakan pertama atau rejection yang saya alami terhadap pengalaman ini justru datang dari diri sendiri. Datang dari sendiri justru oleh karena mungkin ada sesuatu yang tidak saya terima, oleh karena saya memang tidak siap untuk menerima itu. Ada potensi di dalam diri sendiri yang dihindari untuk diterima. Sesuatu yang memang aneh gitu kalau dirasakan. Kita menyadari ada potensi, tetapi di saat yang bersamaan kita tidak mau menerima itu sebagai sebuah potensi. Dan ujung-ujungnya tampaknya di sana saya menemukan bahwa ada sebuah ketakutan yang dimulai dari pertanyaan atau dimulai dari pernyataan, aku tidak mau menuju ke sana gitu loh. Kemudian ketika ditelaah lebih dalam, ternyata ada sesuatu yang aku takut untuk masuk ke area sana. Ada sesuatu yang gelap, yang tidak dipahami, dan supaya saya menjaga diri saya dalam keadaan aman, maka saya tidak memasuki area itu. Dan itu adalah pengabdian pertama yang kemudian dari sesi-sesi yang setelah kita ikuti dihancurkan, kemudian di-create ulang, dihancurkan terus. Dan sesuatu yang menarik ketika kita berkenalan dengan interesting point of view, ternyata apapun yang ada di dalam diri kita, termasuk segala sesuatu yang datang ke pikiran kita, itu bisa jadi semuanya hanyalah sampah, kalau mau boleh begitu. Sesuatu yang masuk, sesuatu pernyataan-pernyataan atau keyakinan-keyakinan yang selama ini kita ambil dari luar dan kemudian kita tempelkan dalam kehidupan kita, dan semakin hari semakin merasa tidak nyaman, tidak fit di situ. Dan kemudian satu persatu setiap hari dihancurkan, dan ternyata
perasaan di awal ketika kalau nanti semuanya keyakinan itu saya hancurkan, saya akan menuju kemana? Ketika nanti sesuatu yang saya pegang ini akan hilang, saya akan berpegangan apa? Itu sebuah harapan untuk kemerdekaan, tetapi sekaligus harapan ketakutan nanti akan berpegang pada apa. Dan faktanya, ketika aku bersedia untuk kehilangan, aku bersedia untuk melepaskan itu semua, maka yang ketemu adalah sebuah kedamaian justru. Ketakutan kehilangan terselesaikan dengan keberanian, kebersediaan untuk melepaskan. Itu sesuatu yang juga sungguh sangat menarik. Karena ada kontradiksi-kontradiksi, tetapi di dalamnya justru itulah cara bagaimana kita bisa menemukan kebahagiaan, menemukan kesadaran, keberlimpahan yang ada di dalam diri kita. Sesuatu yang kontradiksi, sesuatu yang di tahap awal tampak sebagai sesuatu yang menakutkan, tetapi ternyata di balik ketakutan-ketakutan itu ada sesuatu yang luar biasa. Dan saya menyadari bahwa dirasa ketika satu rasa ketakutan itu hancur, maka ada rasa-rasa lain yang sevibrasi sebutannya, atau rasa-rasa yang akarnya sama, bersama itu juga semuanya juga akan dihancurkan. Itu sesuatu yang menarik. Jadi ketika kecemasan satu hilang, maka kecemasan yang sama pada area yang lain itu juga akan hilang. Itu sesuatu yang dramatis menurut saya, yang selama ini ketika disadari sebagai pengalaman pikiran saja nggak sampai ke sana. Namun demikian, ketika saya menyadari bahwa ketakutan saya berbicara di depan umum, itu juga memiliki akar yang sama, ketakutan saya menerima kekayaan. Ketakutan saya juga untuk dicinta oleh banyak orang, ternyata bersumber pada akar-akar yang mirip-mirip, maka ketika keberanian itu saya temukan, maka tanpa disadari, atau tanpa saya sadari, dan sekarang saya menyadari bahwa itu adalah buah-buah dari ketika kita berani untuk membuat keputusan, memilih pada sebuah kesiapan untuk menjadi diri sendiri dan menemukan yang terbaik dalam diri sendiri, memfasilitasi diri sendiri, dan bersedia untuk bertumbuh. Dan ujung dari kedamaian yang dirasakan ini adalah bahwa segala sumber itu ada di dalam diri kita, dan di berikutnya adalah dorongan untuk menciptakan lebih, dorongan untuk bertumbuh tanpa harus berkompetisi pada orang lain, itu mulai tumbuh, dan apapun yang bisa kita munculkan dalam pikiran, bisa kita eksekusi, bisa kita lakukan tanpa harus menahan, menunggu segala sesuatu itu menjadi saat yang terbaik. Karena tampaknya saat yang terbaik adalah sekarang juga. Di mana pada saat kesadaran itu kita muncul, disitulah saat yang terbaik untuk memulai apapun yang sudah masuk di dalam kesadaran yang kita miliki. Oke, mungkin ada komen. Tampaknya malam ini Dr. kelasnya. Lili mau bertanya. Oke, silahkan. Dr. Lili ada pertanyaan. Oh, oke. Silakan lanjut. Terima kasih. Jadi ada beberapa proses yang memang sungguh sangat menarik dalam sesi-sesi yang kita alami, dan pertumbuhan itu terjadi. Dan saya meyakini apapun yang kita putuskan ketika kita bersedia untuk bertumbuh, membuat pilihan, keputusan bersedia untuk bertumbuh, itu saja sudah akan menimbulkan sensasi yang luar biasa secara ketubuhan, sensasi yang luar biasa secara kesadaran, kita akan menjadi expand, dan keseruan apa lagi yang akan aku jumpai di sepanjang hari ini.
Keseruan apa lagi yang akan aku jumpai untuk kemudian semakin bertumbuh dan semakin bertumbuh. Setiap kita memiliki journey masing-masing, dan setiap kita di titik tertentu, saya meyakini dan saya menyadari bahwa pertumbuhan itu terjadi dan terus akan terjadi, bertumbuh dan terus akan bertumbuh. Tantangan selalu akan ada, tetapi justru akan menjadikan kita semakin bergairah untuk terus berdaya di setiap masing-masing kita. Ini pada bingung, berdaya itu apa, damai itu apa, karena sudah menerjemahkan perang dalam kehidupan dan kekacauan ini sebagai suatu hal yang lumrah. So, apakah kamu puas dengan hidupmu? Halo? Ini memastikan sungguh nih. Sudah jadi zombie semua ini, gimana ini? Ini bukan karena judulnya damai kemudian semuanya tenang gitu ya. Karena damai kemudian tenang gitu. Belum dok, belum puas. So ask questions. Apa yang bisa memuaskan saya? Ask questions. Coba lihat hidupmu di seluruh area dan kemudian mana bagian dari hidupku yang aku udah kenali bahwa ini adalah peace, damai. Nah, kalau belum, ayo bertanya. Apakah dengan damai baru kita bisa menjadi berdaya, Pak PTW? Apakah dengan berdamai? Dengan menjadi damai, kita dengan baru menjadi damai, lalu baru bisa berdaya gitu. Apakah pada saat kita berdaya, kita bisa merasa damai? Yes, dibalik. Apakah pada saat kacau, dalam kondisi kacau di luar sana, kemudian kita bisa berdaya? Apakah kondisi yang tidak nyaman sebagai definisi perbandingannya, kontranya, damai, kita tidak bisa berdaya? Oke. Dalam pengalaman yang saya alami ketika dalam proses-proses di pendampingan bersyukur, tampaknya kapan saya menjadi atau kapan kita menjadi begitu powerful untuk bisa menjawab setiap tantangan atau pertanyaan yang ada dalam kondisi yang damai sebutannya. Damai dalam pengertian saya bisa terhubung dengan sesuatu yang saya rasakan sebagai yang lebih besar daripada apa yang saya rasakan. Kalau saya merasakan bahwa kok saya memiliki kecerdasan yang di luar biasanya ketika saya menghadapi tantangan ini. Kita bisa mengakses sesuatu yang kalau dipikir-pikir dalam kondisi yang biasa, ini tampaknya nggak muncul. Atau tampaknya nggak akan hadir. Maka kondisi-kondisi di mana saya merasa terhubung dengan sesuatu yang luar biasa itu, saya menemukan itu adalah kondisi yang sangat tenang, kondisi yang sangat damai. Kemudian dari situ hal-hal yang tercipta, hal-hal yang memungkinkan untuk menjawab tantangan-tantangan yang muncul,
itu menjadi sesuatu yang tampaknya mudah sekali untuk dijawab. Itu sesuatu yang muncul di benak saya apakah ketika damai baru bisa berdaya. Damai dalam pengertian seperti itu mungkin sebuah kondisi yang tampaknya seolah-olah tidak ada tantangan di luar sana. Padahal sebenarnya juga ada. Hanya saja ketika itu terjadi, saya bisa mengakses apapun yang dimunculkan untuk menjawab tantangan yang ada di luar. Sehingga saya menjadi berdaya oleh karenanya. Itu pengertian damai dalam sebuah definisi yang dipahami bahwa oke, ketika kondisi damai itu saya bisa berkreasi, saya bisa berdaya menciptakan lebih. Tapi apakah dalam kondisi realnya itu kemudian harus peace, harus tenang gitu? Enggak juga. Tapi yang saya rasakan sungguh adalah kedamaian ada di dalam proses internal kita, dan kemudian dari situ kita bisa mengakses apapun hal yang dibutuhkan untuk bertumbuh dan berkembang. Itu versi damai yang muncul di benak saya untuk mengapa kita membutuhkan kondisi damai dalam hal ini. Damai bukan berarti kondisi yang tenang, silent seperti ini, bukan seperti itu. Tapi kedamaian pada saat kondisi dalam kekacauan, kondisi di luar pun kita bisa menemukan ada ketenangan, ada space yang luar biasa yang kita miliki di sana. Yang tidak tergores atau kita memiliki kuasa penuh, kita memiliki keyakinan penuh, kita percaya pada diri sendiri bahwa inilah keputusan yang bisa aku ambil ketika melakukan pilihan apapun yang ada di sana. Jadi kedamaian itu diartikan kalau kita mengenal istilah space, saya mengenal istilah berkat, bahwa itu memang ada ruang yang besar yang kita rasakan sebagai sumber segala sumber yang ada di sana. Itu yang saya rasakan sebagai kondisi damai itu seperti itu. Semoga bisa menjawab pertanyaan. Jadi kalau bisa dibilang damai di sini adalah menerima diri kita apa adanya, nggak bertentangan ya Pak ya. Itu yang sebagai definisi, dan kita bisa menemukan juga melampaui dari definisi itu, kita merasakan energinya bahwa memang ada di dalam benak saya itu, di dalam bayangan saya itu ada memang ruang yang besar, yang luas, yang apapun yang ada di sana itu bisa kita munculkan untuk sesuatu yang semakin memberdayakan. Maka disebut kondisi yang damai dan memberdayakan. Lebih kepada berdamai dengan diri sendiri. Kurasa nggak hanya berdamai dengan diri sendiri juga, akan melampaui lebih dari itu. Berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan kondisi di luar juga. Oke. Yes, Pak. Oke. Silakan. Ada yang angkat tangan, silakan. Setuju, itu nggak apa-apa. Karena setiap sudut pandang setiap orang kan beda-beda. Aku begini, mungkin teman-teman sudut makan. Ya, angkat tangan silakan, Hanifah. Iya. Selamat malam semua. Tadi barusan Niva baru ngikutin dan seru banget. Jadi mengingatkan Niva sama Momon. Mungkin sebenarnya Niva belum tahu pertanyaan yang mau Niva tanyain apa. Tapi it touch me in a way that saya ingat mungkin beberapa tahun yang lalu ya. Ada satu orang yang bilang sama saya, sebenarnya bagi kita tuh aturannya gak ada bedanya. Apakah kamu sakit atau sehat? Apakah kamu punya atau nggak punya? Apakah kamu miskin atau kaya? Apakah kamu happy atau sedih? Aturan gak ada bedanya.
Saat kita bisa menemukan bahwa itu tidak ada bedanya, baru beberapa waktu ke belakang ini ya, Niva nyadarin bahwa ternyata kadang kita merasa diri kita nggak berdaya yang bikin kita jadi nggak damai karena kita sudah punya ukuran bahwa berdaya itu seperti ini bentuknya, berdaya itu ukurannya segini, kalau segini tuh artinya kamu berdaya, kalau misalnya di bawah itu kamu nggak. Kita membuat itu jadi dua sisi yang ketika kita ada di posisi di ukuran kita tentang berdaya itu, kita merasa diri kita berdaya, happy, seneng, dan segala macam. Tapi ketika kita keluar dari situ, semuanya jadi nggak damai lagi, nggak tenang lagi. Gitu. Jadi aku rasa, apa ya Pak ya, mungkin keluar dari ukuran itu ya, yang bisa bikin kita ngerasa bukan damai sebetulnya, mungkin lebih tenang barangkali. Kalau yang somehow muncul di pikiran nih Pak. So it doesn't matter whether kamu punya atau nggak punya. It doesn't matter whether kamu sakit atau kamu sehat. It doesn't matter. Semuanya sama saja. Semuanya adalah sarana kita untuk bersyukur. Sarana kita buat ngelihat semua ya seperti apa adanya gitu. Karena kan ukuran berdaya orang beda-beda. Ada orang yang punya uang 10 juta, dia udah happy banget. Ada orang yang punya uang 1 miliar, tapi nggak ada happy-happynya dan nggak merasa berdaya. Gitu. So, I think it's just a point of view. And if we don't have a point of view, then there'll be so much ease. Be so much happy. So much damai. So much tenang. Mungkin itu sih yang muncul di kepala Niva tentang berdaya itu ya. Pertanyaannya, gimana caranya kita bisa capai itu? Mungkin ke situ sih, Pak. Oke, jadi pertanyaannya bagaimana cara mencapai ke situ? Ini bisa dibalik, menurutmu bagaimana gitu? Tapi saya tidak akan ke situ dulu. Hanya saja pertanyaan Haifa itu memicu saya tentang pengalaman di kelas-kelas. Salah satunya adalah mengingatkan tentang infinite being. Kenapa ini yang muncul? Tunggu sebentar. Ini ada yang menarik. Tunggu sebentar. Jadi muncul sesuatu yang ingin saya sampaikan. Cuma menunggu saatnya. Jadi begini. Diawalinya adalah bagaimana saya percaya diri atau bagaimana kita bisa percaya diri. Ini tantangan yang besar, hal kecil tapi tantangan yang menjadi besar. Kita butuh persetujuan dari orang lain untuk menjadi percaya diri. Kita butuh pengakuan orang lain untuk menjadi percaya diri. Itu dulu. Karena sejatinya kita hanya butuh satu orang untuk percaya diri. Kita hanya butuh satu orang untuk percaya diri. Dan satu orang itu ya kita ini. Itu kalau kita merasa bahwa kita itu orang loh ya. Kalau kita merasa bahwa kita itu orang, maka kita hanya butuh percaya bahwa kalau aku percaya padaku sebagai infinite being, maka selesailah di situ. Jadi hanya butuh diri sendiri untuk percaya itu. Dan ide pengakuan, ide
ada orang lain di luar sana yang membutuhkan validasi terhadap keberadaanku dan apa yang aku miliki dan milikku dan apapun itu mungkin menjadi dasar bagi kita di tahap awal untuk diakui, dan itu menjadi alasan saya juga untuk percaya diri. Karena Pak, orang lain menerima aku seperti itu adanya. Tapi apakah ketika orang lain tidak menerima aku seperti apa adanya, kemudian aku akan kehilangan percaya diri? Itu sebuah pertanyaan yang luar biasa menghantam diri saya ketika sebelum saya mengenal interesting point of view, Paulus Sri Wahyudi. Karena saya mengumpulkan seluruh hal yang membuat saya bisa menemukan bahwa kebahagiaan saya itu saya mengukurkan kepada pengakuan di luar sana. Dan itu pengalaman panjang untuk membuktikan bahwa aku ingin diakui. Pengakuan itu menjadi penting sekali. Karena apa? Motivasi, kalau kita mengenal di psikologi itu ada motivasi internal, motivasi intrinsik, ekstrinsik. Dan saya menemukan bahwa seluruh kehidupan saya diawali dengan saya membutuhkan orang lain, saya membutuhkan motivasi datang dari luar untuk diakui, dipercaya, dihargai, dihormati. Dan itu perjalanan panjang ke sana. Karena ada pengalaman-pengalaman di masa lalu ketika saya merasa disalahkan, dan tidak ada benarnya. Jangan, semuanya dilakukan orang lain untuk kehidupan saya. Sehingga saya tidak menemukan bahwa ada sesuatu dalam diri saya yang bisa membuat saya itu untuk saya melakukan ini dengan keyakinan penuh sungguh-sungguh. Karena judgement begitu luar biasa. Dan sampai di titik tertentu kemudian bahwa kita semuanya itu adalah ternyata ada yang berbodi, ada yang tidak berbodi. Dan yang berbodi itu kita, aku. Maka saya cukup satu bodi untuk meyakinkan bahwa aku percaya. Dan itu yang sungguh-sungguh membuat perbedaan yang luar biasa. Bahwa hanya cukup satu orang saja untuk percaya diri dan merasa cukup dengan itu. Tanpa separasi dengan sesuatu yang di luar sana. Karena di satu sisi yang sama, aku adalah bagian juga dari sesuatu yang di luar sana. Itu turbulensinya keren banget loh. Maksudnya itu sesuatu yang sungguh-sungguh membuat dampak yang sangat luar biasa dalam kehidupan. Yang selama ini meletakkan kepercayaan pada sesuatu di luar sana dan kemudian menarik di dalam diri bahwa semuanya itu ternyata ada di dalam diri kita. Ada di dalam diri saya. Maka tidak penting, saya setuju banget kalimat tadi itu. Mau sakit, mau nggak sakit. Mau punya, mau nggak punya. Itu ternyata tetap space kita itu tetap bisa menjadi besar oleh karena ada di sana. Dan itu menurut saya yang paling sangat akan membedakan kita yang memiliki kesadaran ini dengan yang masih beroperasi dari sesuatu yang lain. Entah pikiran, entah perasaan. Satu keyakinan yang saya alami ketika pekerjaan saya itu dikritik, maka yang rusak bukan hanya pekerjaan saya, tetapi harga diri saya juga hancur. Itu berarti betapa melekatnya pekerjaan saya dengan diri saya. Ketika motor ketabrak, itu bisa marah-marahnya luar biasa. Ketika mobil dibaret, atau laptop kesayangan itu kemudian dipakai di sembarang, kemudian dikritik atau di apapun, itu yang luka itu bukan hanya barangnya, tetapi ternyata harga diri saya juga. Dan betapa itu sungguh-sungguh sesuatu yang kemudian ketika kita mampu melihat jarak antara itu, bahwa tubuhku bukan aku, dan perasaanku juga bukan aku, dan pikiranku pun juga bukan aku. Maka itu masuk ke dalam suasana kedalaman yang luar biasa dan ketenangan yang luar biasa, damai yang luar biasa, dan dari situ kemudian kita bisa meng-create apapun. Karena apa? Tidak lagi kita hidup dengan judgement orang lain, tidak lagi hidup dengan keyakinan orang lain, dan kita hidup dengan kondisi yang kita miliki sungguh-sungguh ada di dalam diri kita. Dan kita bisa beroperasi dari sana. Dan apapun yang ada di sana, kita tinggal bertanya dan kemudian mendapatkan jawaban. Seketika. Kalimat ini saya temukan ketika bersama Dr. David juga dalam sesi apa saya lupa.
kalimat yang dimunculkan adalah Tuhan menjawab setiap doa. Seketika itu juga. Waktu saya juga belum paham maksudnya apa. Tapi ketika menemukan dalam kesadaran itu bahwa ada space yang luar biasa, dan ketika kita beroperasi dari pertanyaan, ternyata pilihannya itu begitu banyak yang muncul. Dan dari pilihan yang banyak itu, saya mengambil keputusan untuk ini yang saya lakukan. Dan jalan-jalan terbuka. Kalau kalimat my life comes to me with ease, itu juga bukan cerita orang lain yang kemudian kita bisa bilang, aku percaya my life comes to me with ease, joy, and glory. No. Ini adalah hidup yang sudah dialami, hidup yang sudah dipilih untuk dilakukan. Dan yang menarik dari itu semuanya adalah, kalau kita mengatakan berdaya, kita bisa merasakan juga, atau mengalami juga, atau kita merasakan, mengalami, dan menyadari bahwa orang-orang di sekitar kita merasakan itu. Orang-orang di sekitar kita merasakan itu. Dan mereka yang paling merasakan. Mereka yang paling merasakan. Kenapa kamu berubah? Misalnya begitu pertanyaan. Kenapa kamu berubah? Kok kamu sekarang begitu? Kok kamu sekarang begini? Itu juga saya acknowledge, saya sadari sebagai perubahan di dalam yang kemudian terasakan di luar. Dan itu juga bisa sesuatu yang menyakitkan loh. Perubahan kita tidak selalu kemudian dirasakan sebagai sesuatu yang wah bagus gitu, enggak. Karena setiap orang juga punya harapan, ekspektasi, bahwa kamu begini, bahwa kamu begitu, bahwa kamu begini, bahwa kamu begitu. Tapi di sisi yang lain, di sisi saat yang bersamaan, kita berani untuk membuat keputusan ini yang baik menurut saya, bukan baik dan buruknya. Ini yang dipilih untuk sekarang dilakukan. Dan bahagia ketika menemukan bahwa segala sesuatu, pandangan yang muncul dari luar itu bisa dibilang tidak berefek. Atau apapun itu kita bisa terima dengan lapang dada, dan itu masuk saja, dan kemudian kita menyadari bahwa itu sudut pandang, dan itu indah. Sehingga apapun yang masuk ke kita, kita bisa merasakan sebagai sesuatu yang indah. Nggak ada lagi yang kita sadari sebagai judgement yang, atau kritik, atau apapun itu yang akan menjatuhkan kita. Maka bagaimana kalau pertanyaan mencapai itu, saya yakin Hanifah juga punya petualangannya sendiri, punya journey-nya sendiri, dan bagaimana menemukan itu, salah satunya adalah bagaimana kita kemudian percaya pada kesadaran yang muncul dan kita memilih untuk melakukan itu. Kalau boleh jujur sebenarnya pertanyaan itu ya Pak ya. Waktu ada orang yang bilang kayak gitu, Niva cuma bukan ngerasa sih, dalam pikiran Niva, kok mungkin ya? Apa ada orang kayak gitu? Terus yang muncul, kok bisa? Dari mulai situlah, mulai jawaban-jawaban itu muncul. Refleksi Niva sering kalau misalnya nemuin sesuatu yang amazing gitu kan, ketika kita dengar orang bilang, kamu tahu nggak sih jiwa yang tenang itu sebenarnya bagi mereka tidak ada bedanya sakit atau susah, senang, mereka tuh nggak ada bedanya bagi mereka. Kok bisa gitu kan? Apa bisa kayak begitu? Terus semua itu tiba-tiba terbuka dan ternyata bisa kok kita dalam keadaan sesulit apapun tetap tenang dan tetap calm and collected. Tuh salah satu sifat yang Niva suka, karena walaupun apapun yang terjadi dia tetap tenang, tetap bisa berpikir jernih, tetap tenang istilahnya gitu. Yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah ketika itu sudah ditemukan, terus bagaimana bertahan di kondisi itu. Saat memilih untuk ada di kondisi itu, bagaimana caranya bertahan di kondisi itu? Sebenarnya mungkin itu my next question. Itu seru sih Pak, seru.
menyadari kalau oh iya ya, ternyata nggak ada bedanya. Karena kita sering melihat cerita tentang damai dan ketenangan itu orang punya ceritanya masing-masing dan punya ukurannya masing-masing. Dan kadang kita yang mungkin Niva waktu itu ya, yang belum paham tuh, Niva sering kayak wondering, kok bisa ya kayak gitu ya? Itu kayak gimana ya? Gitu kan. Apa aku harus seperti itu? Terus bikin ukuran gitu. So, oh aku akan mencapai ketenangan pula ketika aku mencapai seperti apa yang dia dapat gitu, atau apa yang dia punya gitu. Ternyata nggak seperti itu gitu. Ternyata kita punya apa ya? Punya cara kita sendiri, kita punya space kita sendiri, kita punya cerita kita sendiri, punya perjalanan kita sendiri, dan itu unik ya Pak ya. Bersyukur tanpa perlu punya perbandingan. Kalau ada orang yang lebih susah daripada kita, bersyukur tanpa perlu punya motivasi, tanpa perlu ngelihat ada orang yang lebih dari kita. Oh dia bisa capai sekian, oh aku juga bisa. So that's become the motivation. So probably my next question is how to stay in that space 24/7. Perjalanan bersyukurnya Pak PTW itu Niva suka. Dan itu ngebuka banyak banget space nih. Terima kasih banyak jawabannya. Aku tadi terlintas dulu pernah sekali di masa SMA dulu menyebut ada namanya tempat disebut dwelling place. Waktu itu muncul istilah dwelling place, tempat berdiam, tapi belum ngerti maknanya apa. Tempat untuk berdiam. Dan perjalanan berikutnya justru, Dr. David pernah menjelaskan bahwa setiap orang memiliki alurnya yang unik, yang spesial masing-masing. Dan pernyataan yang terungkap bahwa dwelling place itu mungkin bisa jadi sebuah ingatan bahwa ternyata memang ada ruang di dalam diri kita, tinggal, space kita, yang dimana kita bisa menjaga stamina untuk tinggal di sana dalam keadaan apapun, tetap dengan kondisi seperti itu. Kalau mengawali semuanya, saya mengawali bersyukur juga memang di tahapan perbandingan. Dia punya, aku nggak punya, dia nggak punya, dia punya, dia sakit, aku sehat. Itu sebuah awalan, sebuah perbandingan yang versi ketubuhan saya mengalami dari sisi tubuh bahwa itu pengalaman ketubuhan yang real, yang nyata. Sampai kemudian kita terdorong, terpanggil, kemudian ternyata ada sesuatu yang lebih besar daripada ketubuhan kita. Dan kesadaran itu. Sehingga ternyata tidak perlu alasan apapun untuk bersyukur. Itu sebuah perjalanan juga. Nah, itu indah sekali. Jadi ketika ketika seseorang berangkat bersyukur atau berangkat menemukan berdaya itu oleh karena membandingkan juga nggak apa-apa. Nggak ada yang salah dengan itu karena journey-nya dia seperti itu. Sampai nanti kita bisa menemukan dan mereka bisa melihat, merasakan, dan kita menjadi inspirasi, menjadi terang bagi mereka, ada yang mudah seperti itu. Dan kemudian menjadi inspirasi. Di situ kita menjadi berkat. Mungkin ke depannya akan seperti itu. Dan semakin orang menemukan berkat itu, dan kemudian mereka menjadi berkat, mungkin dunia akan menjadi sebuah cerita yang baru dalam kehidupan kita. Begitu, Niva, terima kasih. Sharingmu juga. Iya, sama-sama Pak. Ada satu pertanyaan dari Dita. Apakah Dita mau unmute dan bertanya sendiri atau pertanyaannya mau dibacakan? Dita. Iya dok. Jadi kalau di bukunya Gary itu kan dibilang bahwa sebenarnya manusia itu inginnya more and more gitu. Kemudian apakah kita bisa berdamai dengan diri kita ketika kita ingin more and more?
Seperti itu sih, Dok, pertanyaannya Mbak PTW. Oke. Dari pengalaman Dita nanti cerita ya, Dita ya. Kalau saya malah justru ketika kita bisa berdamai malah pengen create more. Artinya mau mencapai sesuatu yang lebih, itu malah justru datang dari perasaan yang damai itu. Tidak ada batasan loh. Pengen terus bertumbuh gitu. Pengen terus bertumbuh. Itu bahasa lain mungkin bertumbuh, create more itu mungkin yang berdaya itu. Jadi terus ingin, ketika aku berdamai, itu tidak dalam kondisi yang kemudian stabil di titik tertentu. Malah justru itu akan mendorong kita untuk, kalau dalam bahasa saya, kita terpanggil, terdorong untuk create more, terus pengen lebih, terus pengen lebih, terus pengen lebih gitu. Dibandingkan aku yang kemarin. Dibandingkan apa yang sudah pernah diberikan. Berkontribusi lebih. Itu yang dirasakan. Itu yang teralami. Itu yang dipilih untuk dilakukan. Mungkin Dita ada pertanyaan, ada cerita atau yang disaringkan? Atau ada apa di dalam pertanyaan itu? Mungkin ada misalignment antara berdamai dengan berada di zona nyaman. Karena ketika berada di zona nyaman itu menjadi tidak ingin more, ingin tetap bertahan di situ. Ya itu, ada misalignment di situ saya, Pak. Ada istilah khusus yang sangat menarik mungkin yang selama Oke, ada istilah khusus yang saya kenal setelah saya ada kelas CMR. Istilahnya chaotic. Chaotic itu sesuatu yang chaos gitu loh. Dan saya belajar dari anak saya, itu chaos banget gitu. Maksudnya dia main di sini belum selesai diberesin, dia pindah lagi ke tempat yang lain gitu. Belum selesai lagi di tempat yang lain lagi. Kalau saya menuruti apa yang ada di dalam benak saya, maka saya akan marah, kemudian saya membuat wah kamu ini gitu. Dan itu membuat sangat tidak tenang, tidak nyaman, tidak berdamai gitu. Itu versi saya dulu. Tapi faktanya justru enggak tuh. Saya sekarang malah justru saya tahu bahwa itu semestinya dalam tanda kutip selesai main ya udah selesai. Kemudian selesai main rapikan gitu kan. Tapi yang saya rasakan justru itu membuat saya memfasilitasi diri saya untuk bagaimana kemudian saya bertumbuh dalam kondisi yang memang tidak ada sesuatu yang saya pegang kalau di luar sana itu. Jadi istilah nyaman ini nyaman. Malah ketidaknyamanan itu sesuatu yang menarik kali ya. Intinya saya mau mengatakan bahwa ketika saya tidak nyaman itu bisa jadi karena saya tidak mau memfasilitasi diri saya untuk bertumbuh. Jadi ketika saya sudah nyaman, saya sudah selesai di situ. Kalau memaknai kata zona nyaman dengan kondisi damai. Damai itu dalam kondisi menarik nih. Dalam kondisi yang tidak jelas versi kita di luar sana, itu kita memiliki kedamaian. Jadi begitu ada banyak masalah di luar sana yang tampak sebagai masalah, ini harus segera selesai, yang itu juga harus segera selesai, yang itu juga harus selesai itu. Di luar sana mintanya pasti harus gitu. Tapi hari ini aku memutuskan dan memilih itu yang saya kerjain duluan. Dan yang menarik dari semuanya bisa terselesaikan. Kalau dipikir-pikir nggak mungkin ini bisa terselesaikan gitu. Tapi ternyata ketika saya kemudian memilih untuk melakukan ini, itu ternyata juga nyambung dengan sesuatu yang lain. Karena apa? Ketika saya dengan perasaan disalahkan, dengan perasaan tidak nyaman mengerjakan ini, maka fokus saya itu hanya pada titik itu saja. Pada satu titik itu yang harus saya kerjakan, mengerjakan laporan pajak misalnya gitu. Maka dengan marah, dengan energinya yang tertutup, sempit gitu, saya mengerjakan itu, nggak terpikirkan yang lain selain apa yang saya kerjakan itu. Yang menarik adalah ada laporan pajak, ada pekerjaan rumah, ada ngantar anak ke sekolah,
ada mengerjakan itu. Ketika saya memutuskan untuk saya memilih untuk melakukan ini, dan ternyata ide-ide yang lain untuk mengerjakan pekerjaan lain justru muncul pada saat saya melakukan itu, mengerjakan pekerjaan itu dengan bahagia. Itu yang saya rasakan, bahwa kondisi kreatif apapun, ketika kita melakukan dan memilih untuk melakukan itu ya benar, nggak ada kata harus itu. Nggak ada kata harus. Dan benar-benar kata harus itu tiba-tiba aja kalau ada orang mengatakan harus begini, harus begitu, itu langsung cering gitu. Wah, harus ya, harus ya. Nah, saya memilih untuk melakukan ini. Kalau orang lain, kok kamu mau ya mengerjakan itu, nyuci piring misalnya gitu. Kok kamu masih sempat ya misalnya, kenapa harus ini, harus itu? Saya memilih untuk melakukan itu dan saya merasa bahagia melakukan. Dan saya menemukan kebahagiaan yang muncul oleh karena saya melakukan itu. Dan yang seru adalah pada saat saya memilih melakukan itu, yang orang lain dibilang sebagai sesuatu kewajiban dan keharusan, saya menemukan kelas-kelas saya muncul pada saat saya memilih melakukan itu. Saya menemukan kebahagiaan di situ, dan itu memunculkan sebuah ide yang lain untuk, yaitu tadi, create more dan berdaya oleh karena membuat pilihan itu. Gita, jawabannya panjang lebar, semoga ketangkep pesannya. Jadi saya berdamai karena saya memilih untuk melakukan itu. Begitu ya, Pak? Coba diulang, kalimat karenanya itu agak mengganggu. Oh, sorry. Saya berdamai saat saya memilih melakukan sesuatu dengan sadar. Apa ya? Ada banyak hal yang harus dilakukan. Kemudian saya memilih melakukan A, melakukan B, melakukan C dengan sadar, sehingga pada saat saya melakukan itu saya merasakan damai. Seperti itu, Kakak? Gini, ketika saya memilih untuk keluar dari ketika saya memilih untuk bekerja, hari ini saya memilih untuk bekerja. Ada loh banyak pilihan lain selain untuk memilih bekerja keluar. Ada banyak orang memiliki alasan nih. Ini saya harus bekerja karena saya harus menghidupi 3 anak saya dan istri saya yang minta ini, minta itu, misalnya begitu. Kan karena kan. Tapi hari ini saya memilih untuk melakukan itu. Jujur, ada banyak pilihan yang saya bisa lakukan. Saya bisa melakukan ini, saya bisa melakukan ini, saya bisa melakukan ini, saya bisa melakukan ini. Dan saya memilih ini. Artinya sebenarnya kita memiliki banyak pilihan. Bukan oleh karena harus melakukan sesuatu. Termasuk bekerja. Termasuk mencuci piring. Termasuk menyapu dan mengepel. Itu adalah pilihan. Sungguh-sungguh pilihan yang dengan sadar kita memilih untuk melakukan itu. Pada saat kita memilih sesuatu, sebenarnya ada hal-hal lain juga yang bisa kita pilih. Tapi saat itu saya memilih untuk melakukan yang satu itu. Dan energi saya yang saya rasakan full ke situ. Saya bisa melakukan sungguh-sungguh. Bahagia oleh karena melakukan itu. Bahagia itu hadir pada saat saya melakukan itu. Jadi bukan oleh karena alasan saya memilih ini supaya nanti saya bahagia, enggak. Bukan karena itu. Saya memutuskan untuk saya memilih itu, kemudian saya sungguh-sungguh melakukan itu, dan saya memilih itu. Dan rasa bahagia ada di situ. Satu, kalau secara logis mungkin saya menyatakan, sekarang saya memilih ini. Ini adalah tanggung jawab saya. Saya memilih untuk melakukan ini, bukan atas dorongan sesuatu yang di luar sana. Apakah ada resiko nanti kenapa sih kamu kerjain itu sama orang lain? Ada. Orang yang mengatur waktunya bisa keren gitu, harusnya kamu ini dulu, harusnya kamu ini dulu, harusnya kamu ini dulu, harusnya kamu ini. Dan mereka akan menghakimi kita, menjudge kita, orang nggak bisa mengelola waktu gitu. Ada nggak? Ada juga. Hanya saja di prakteknya ternyata saya mengalami, ternyata lebih banyak hal yang bisa saya lakukan. Energi saya juga terus bertumbuh, dan orang juga bisa merasakan bahwa kamu nggak ada capeknya, istirahat dulu deh gitu. Istirahat dulu deh gitu. Itu karena apa? Mereka melihat kok kayaknya berat banget melakukan. Padahal kita sendiri melakukan itu dengan bahagia, kita menemukan kebahagiaan di saat melakukan itu. Dan energinya masih ada di sana. Nggak ada sesuatu yang seolah-olah itu yang menghentikan kita untuk terus bertumbuh dan mencipta lagi, dan create more lagi. Mungkin dokter bisa menjelaskan dengan bahasa yang lebih
masuk. Narasinya berbeda pasti. Mau ditambahin apa? Ayo. Dita sudah oke nggak dengan jawabannya? Jadi gini loh, misalnya saya memilih sekolah lagi, tetapi di dalam sekolah lagi itu saya memilih dengan sadar, tapi di dalam sekolah lagi kemudian saya belajar akses, kemudian saya memiliki peran sebagai ibu, kemudian nah itu semua saya ingin lebih, akses saya ingin tumbuh lebih, sekolah saya ingin cepat selesai, menjadi ibu saya ingin sempurna, dan semua itu kadang membuat saya jadi apa ya, tidak damai gitu. Nah itu apa ya, gimana menjelaskannya? Apakah kamu menciptakan sebuah invensi untuk menyalahkan dirimu dalam pertumbuhanmu? Invensi dalam Yes or no? Yes. So, kamu menciptakan chaos dan kamu menciptakan energi kompetisi antara kamu dengan kamu dan pilihan satu dengan pilihan yang lain. Kalau kamu sekolah, kamu ibu yang jelek. Kalau kamu nggak sekolah, kamu pilih ibu yang bagus, kamu jadi guru yang jelek. So, which one you choose? Pengen semuanya, Dok. Ya, jangan memihak pada ibu yang baik dan jadi guru yang pintar kalau gitu. Be vulnerable, be stupid teacher you are, and be the worst mother you are, and you can choose both. Karena kalau kamu memaksakan diri, aku harus jadi ibu yang baik, maka that choice akan nyerang this choice. Kalau kamu memaksakan, aku harus jadi guru yang baik, maka this choice akan nyerang that choice. So, bagaimana bila kamu bersedia untuk menjadi the worst and the good, the winner and the loser dalam waktu yang bersamaan, sehingga kamu know point of view tentang dirimu, dan kamu bisa menjalani kedua-keduanya tanpa diserang dengan rasa bersalah antar diri sendiri ke diri sendiri dan pilihan satu ke pilihan yang lain. Oh, saya dapat Dok. Jadi more-nya itu karena bergerak dari keharusan. Yes. Sehingga itu yang membuat saya merasa tidak damai. Ya. Dapat. Karena kamu memilih dari point of view. Kalau kamu bersedia memilih dari non-point of view, so aku milih sekolah karena aku pilih sekolah, bukan karena aku pilih sekolah karena aku mau jadi pintar dan segala macamnya, sehingga itu akan bersinggungan dengan another choice. Jadi ibu nggak boleh sekolah, nanti anak-anakku ditinggal dan segala macam bla 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 blanya itu saling bertentangan nantinya. Dan pada saat ada yang bertentangan, ya hilang damaimu. Damai, bye. Konflik, kam. Aduh, aku salah milih sekolah. Aduh, aku ibu yang nggak baik ini kayaknya. Tadi aku persip tentang lack of itu, Dok. Ketika pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Itu ya, kalau kita memilih kalau kita memilih berfungsi dari point of view, rata-rata basicnya ada di lack of. Dan lack of akan menciptakan have to. Berarti kita akan masuk lagi karena ada distractor implant dan kita akan masuk ke necessity, kan obsesif kompulsif. Makanya kenapa pada saat ada dua pilihan dan dua-duanya harus benar, harus jadi mama yang baik dan harus jadi guru yang paling hebat, maka duanya akan jadi pertandingan satu sama yang lain. Yang pasti kalah adalah being-nya sendiri. So, bagaimana nggak perlu mengharuskan diri untuk menjadi ibu yang terbaik atau ibu yang benar? Bagaimana bila dengan bersedia untuk menjadi ibu yang terburuk dan ibu yang paling salah, itu justru akan menciptakan sebuah kebebasan dan kedamaian dalam dirimu. Damai mirip dengan Gary pernah bilang, there is no peace in this world. There is no peace in this world because no one believe in peace. Why? Karena seluruh orang selalu mempertahankan point of view-nya. Sementara damai adalah kondisi tanpa point of view. So, ketika kita masih masuk dalam benar salah, kalah menang, baik buruk, maka kita nggak akan pernah ngerasain damai. Makanya pada saat kita punya dua pilihan, aku harus jadi ibu yang benar, aku nggak mau salah, aku harus jadi guru yang pintar, aku nggak mau jadi bodoh, maka hilangkan point of view ini dulu. Sekolah, kalau kamu pilih sekolah. Oke?
Oke dok, thank you dok. Silakan Pak PPW. BPTW, ada 2 orang yang sedang bertanya. Tadi saya melihat ada 2 yang angkat tangan. Bu Lili. Ibu Lili dulu. Terima kasih PPTW. Tadi yang urusan pilihan. Kalau dalam kondisi enggak ada pilihan lain, misalkan mau enggak mau hanya tersedia untuk saat ini hanya bisa memilih yang itu kan juga termasuk pilihan. Contohnya yang tadi Pak PTW bilang, ya sebenarnya kita nggak memilih, nggak suka, sangat tidak nyaman. Contohnya misalkan mengurus pajak, kita nggak suka formnya ini, mau nggak mau memang harus memilih yang itu. Karena kalau kita tidak memilih, kayaknya hidup kita akan susah ke depannya, Pak. Itu gimana? Apakah masuk itu apa gimana ya? Oke. Jadi pertanyaannya menarik. Dari pajak salah satu hal yang tanpa disadari juga memang dihindari. Dan itu saya menemukan akarnya seru. Salah satunya adalah ketakutan. Tidak mau. Kemudian tidak mau, kemudian tidak bisa. Itu hal-hal yang kenapa sih saya tidak memilih untuk melakukan pajak ini gitu. Saya mengejar ke situnya dan saya menemukan bahwa memang itu sangat-sangat terkait dengan nilai-nilai yang saya yakini. Nah, bahwa saya harus melakukan itu, bahasanya kan, saya harus melakukan itu, begitu saya menemukan bahwa, oke, ini sesuatu yang di depan pekerjaan, terkait dengan pekerjaan yang lain, dan saatnya untuk melakukan itu, dari sekian banyak pilihan pekerjaan yang lain, saya memilih melakukan itu. Ada banyak pekerjaan yang bisa dilakukan sebagai pelarian saya untuk tidak melakukan menulis pajak, mengisi form-form itu. Itu yang saya rasakan, saya lakukan, dan kemudian ya saya menemukan memang ada sesuatu yang sebenarnya saya ingin hindari di proses itu. Dan ketika saya memilih untuk melakukan itu, oh ternyata saya nggak suka pada keribetannya melakukan ini. Ternyata saya nggak suka untuk memasukkan ini karena duit saya akan ditarik dari sana gitu loh. Itu ternyata yang sungguh justru meliputi perasaan saya ketika saya melakukan itu. Dan ketika saya memilih untuk melakukan pajak sekarang. Keberanian saya untuk membuat pilihan, saya mengerjakan pajak itu mendorong saya untuk membuka pilihan-pilihan yang luar biasa yang selama ini justru sesuatu yang tidak saya ingin ketahui. Saya mungkin lebih bercerita pada pengalaman itu sesuatu yang seolah-olah tidak ada pilihan, saya harus mengerjakan itu. Tapi yang saya rasakan adalah ketika saya berani membuat pilihan untuk melakukan itu membuka pilihan-pilihan, membuka hal-hal yang lain selain pajak itu sendiri. Itu adalah pilihan, keberanian yang saya ambil untuk melakukan itu dan tidak lari dari sana. Artinya, waktu saya melakukan itu ya pilihan saya. Saya memilih untuk melakukan itu. Kadang-kadang waktu melakukannya memang tetap pilihan, tapi perasaannya itu nggak nyaman, Pak. Nah, yang dikejar perasaannya. Nggak seneng. Apa ya? Misalkan gini, Pak. Misalkan kita mau ujian atau gini. Memang kan itu sesuatu yang sangat tidak menyenangkan, tapi harus saya pilih demi saya lulus seperti itu, Pak. Terus untuk melakukan biasanya ya dulu seperti gini, misalkan mau ujian, sebelum ujian saya udah tahu, tapi melarikan diri dulu seperti saya bersihin lemari, ngatur-ngatur, cari kegiatan ngasih hilang stres sih Pak. Tapi setelah ngasih hilang stres itu ya kembali ke meja untuk menghafal gitu. Itu sesuatu yang istilahnya hanya itu yang bisa dilakukan, nggak ada jalan lain karena ya harus diri lulus. Itu gimana Pak? Jadi kadang ya melakukannya ya tidak nyaman sih Pak. Iya. Di sharingnya adalah memang pada perasaan happy melakukannya happy Pak. Iya itu kerasa banget. Jadi pada tindakan yang kita tidak bisa lakukan, maka yang muncul adalah perasaan. Dan yang mengikuti itu perasaan banyak. Dan kita memiliki kecenderungan untuk menekan perasaan itu. Hanya munculnya di mana saja. Kayaknya bisa dilepaskan nih. Dilepaskan dengan cara
beres-beres rumah dulu. Itu sebagai alasan yang keren banget itu untuk lari sebenarnya kan. Wah, rapi-rapi dulu. Itu menjadi kenapa nggak duduk di situ melakukan? Nah, ini ada masih pekerjaan yang lain. Nah, yang menarik adalah kejujuran dan keberanian dan trust in you, trust dalam diri kita bahwa itu adalah bentuk pelarian saya dari ketakutan. Itu jauh lebih bermakna dibandingkan pada saat kita menemukan, kok saya pengen lari ya, saya pengen lari. Karena ujung-ujungnya, ya itu lagi pilihan bahwa, oke, ini saya memilih untuk melakukan ini. Boleh sedikit sharing. Saya meyakini pada saat akhirnya seolah-olah nggak ada pilihan harus melakukan itu. Dan ketika kita bergerak dari, saya memilih melakukan ini. Saya takut untuk yang namanya ngomong di depan umum, yang namanya public speaking. Dan semua hal yang terkait dengan public speaking itu membuat ingatannya menjadi pokoknya kacau gitu. Takut ini macam-macam. Dan itu ternyata bersumber pada sebuah ketakutan. Dan ketika saya berani membuat keputusan, saya memilih belajar di depan, belajar public speaking. Kemudian pilihan keberanian itu mendorong saya untuk buka-buka website. Nanya sama teman, bagaimana cara nanti kalau saya mau mendaftar. Pada saat saya mengangkat telepon untuk mendaftar, itu munculkan keberanian lagi. Dan ternyata keberanian-keberanian dari satu step sampai ke step berikutnya, berani ngangkat telepon, berani bertanya, kemudian datang ke tempat lembaganya, itu adalah kumpulan keberanian yang datang dari pilihan yang aku lakukan. Dan ternyata alur kehidupan saya alami sebagai pertumbuhan adalah keberanian memilih, membuat keputusan, memilih melakukan, itu membuka pintunya luar biasa banyak hal. Seolah-olah nggak ada pilihan loh, bahwa harus melakukan itu. Tapi ketika kita membuat pilihan, oke, saya duduk, saya melakukan ini. Maka pintu-pintu yang memberdayakan terbuka, dan begitu banyak pilihan. Buka ini dulu, telepon siapa yang bisa bantu ini itu terbuka. Dan itu yang disebut mungkin juga kalimat berdaya itu. Artinya apapun yang kita lakukan, kita mendapatkan support yang luar biasa dari semesta raya untuk menjadikan itu terjadi. Ya, dokter punya narasi sendiri. Ya kan? Oh, enggak. Tadi aku cuma dengerin, nyadar nggak bahwa udah keluar dari choice? Gimana? Nyadar nggak bahwa Dr. Lily udah keluar dari choice? Yang nyuruh masuk sekolah siapa? Bukannya tetap choice, dok, kan sudah saya pilih. Awalnya kan tidak nyaman, tapi kan kita sudah memilih, dok. Jadi kan tetap ada konsekuensi karena kan saya sudah memilih. Nggak ada. Jadi tidak nyaman tetap saya lakukan. Begitu kita memilih pakai harus, itu namanya bukan pilihan. Choice, ya. Ya itu kan nggak ada pilihan lain, dok. Jadi harus. Makanya ada. Kata siapa nggak ada pilihan lain? Ada pilihan nggak lulus kan? Ada sih. Saya milih lulus, iya. dok. Ini kan susah kalau saya nggak lulus. Ya sih. So bagaimana bila kita belajar untuk melihat bahwa nggak ada yang namanya harus ujian. Yang ada cuman mau pilih ujian, kamu pilih lulus, atau kamu pilih ujian dan kamu pilih nggak lulus. It's only a choice. Dan nggak ada harus kan. Kalau seandainya kamu ulang juga nggak ada yang marah kan. Aduh, susah dok hidupnya ke depan. Jadi saya milih ujian dan lulus. So pada saat kamu udah memilih untuk sukses dan kamu memilih untuk ujian dan lulus, maka nggak ada yang namanya susah di belakang karena that is a choice. Dan semua choice punya konsekuensinya masing-masing yang kita bersedia jalani. Makanya itu yang namanya choice. Tapi kalau kita masih melibatkan have to di dalam choice, artinya in the middle of choice, kita masuk langsung ke distractor implant dan kita pretending we have choice. Makanya rasanya heavy. Ya, jadi sebelum kita masuk ke distractor implant, sadari bahwa kamu masuk ke distractor implant nih, have to. OCD itu, obsessive compulsive, have to di dalamnya. Maka begitu kamu pindah keluar track ke have to, kamu sudah pretending I have a choice. Kamu udah keluar dari choice, tapi kamu lagi berpura-pura I have a choice. Makanya rasanya kok berat ya, gini gitu. Padahal kalau kita memilih, kita tahu pilihan kita itu much more light dibanding the other choice.
Kayak Gary, kalau Gary ngasih contohnya kan juga ekstrim. Ya, kamu mau membunuh orang, bunuh aja. Pertanyaannya, itu create light atau itu create heaviness for you? For me, it create heaviness. Aku nggak mau ngurusin bangkainya, aku nggak mau berurusan dengan polisi, aku nggak mau berurusan dengan hakim, dan aku nggak mau berurusan dengan penjara. So I choose, aku nggak bunuh dia. Walaupun rasanya dia masih marah, pengen kesel sebetulnya, tapi dia milih, no, I choose this, karena aku nggak mau berhadapan dengan konsekuensinya. Dia nggak memilih konsekuensi itu. Jadi dia pilih untuk tidak melakukan actionnya gitu. Ya, kuncinya gampang, cuma di distract implant. Oke. Tampaknya makin memanas setelah melewati jam 9 malam, tapi sungguh sangat dimaafkan waktunya kita sudah sangat terbatas. So, no more questions. Sekali lagi terima kasih untuk semua peserta yang sudah bertanya, yang sudah berpartisipasi. Terima kasih juga Pak Yudi. Kelas ini adalah taster dari kelas yang akan datang di bulan Februari tanggal 8 dan tanggal 11 Februari. Jadi bila kalian bersedia untuk memilih hidupmu, the full seri dari Creating My Life ada 8 seri 1, 2, seri 2, 3, seri 3, 4, 5, 6, dan ini adalah seri yang terakhir. Diharapkan dengan 8 seri ini, mereka yang merasakan belajar akses dengan kecepatannya akses itu sangat sulit untuk ngikutin dan nggak ngerti-ngerti. Jadi saya kasih istilah seperti bingung puting, kita bilangnya bingung tools. Mudah-mudahan dengan cara yang seperti ini, toolsnya bisa dipahami, bisa digunakan, bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena percuma kalau tools cuma sekedar coba, tapi nggak dipelajarin sampai betul-betul tahu. Jadi artinya sampai mastering the tools-nya. Terima kasih atas pembicara. Kita selesai sampai di sini, dan sampai jumpa di kelas tanggal 8 dan tanggal 11 Februari. Selamat malam dan sampai jumpa. Bye. Selamat malam. Thank Selamat you. malam. Semua.